Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dalam keafiatan, dalam rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para tullabul ilmi, para santri di Pondok Pesantren Zaid bin Thabit yang semoga senantiasa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jamaah yang dimulakan Allah tabaraka wa taala, kembali kita akan melanjutkan pengajian kita membahas tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Amalan hati yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dengan mengharapkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan at-tawakkul, yaitu at-tawakkul atau tawakal. Namun sebelum kita membahas, mengkaji lebih dalam tentang apa itu hakikat tawakal, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Bani Israel, siapa Bani Israel? Keturunan Israel. Siapa Israel jamaah? Santri ada yang tahu siapa Israel? Israel adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa Nabi Ya'qub alaihi salam? Apa hubungan Nabi Ya'qub dengan Nabi Ibrahim alaihi salam? Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapak atau kakeknya Nabi Ya'qub? Kakek. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ayah dari Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq adalah ayah atau bapak dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya'qub, nama lain beliau adalah Israel. Bani Israel maksudnya adalah anak-anak keturunan Israel, anak-anak keturunan Ya'qub alaihi salam. Jadi Nabi Ya'qub itu punya 12 keturunan. Dari 12 keturunan tersebut banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
nabi dan rasul. Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, itu semua adalah dari keturunan Yakub alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, itu semua adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, keturunan Yakub alaihissalam. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminjam uang 1000 dinar kepada temannya. Dia pinjam 1000 dinar dari temannya yang juga laki-laki Bani Israel. 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas. 4/4, 4,25 gram emas. Emas murni, jamaah. 1 gram sekarang berapa harganya? 1 juta lebih, nggih? 1 juta lebih. Anggaplah 1 juta. Berarti 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, sama dengan berapa juta berarti? Kurang lebih. Sama dengan 4.250.000. Nah, santri-santri ini siapkan hitungannya ya. 1000 dinar berarti berapa gram emas? 4.250 gram emas. 4.000 gram itu berarti 4 kilo. 4 kilo 1/4 gram, 4,25 kilogram emas. Coba dihitung jamaah. Sekilo emas murni berapa juta? Tadi sekilo itu kan 1000 gram, nggih? 1000 gram sekilo. Tadi 1 gram sekarang harganya 1 juta lebih, anggap 1 juta. Berarti 1 kilo emas 1 miliar. 1 kilo emas 1 miliar. Berarti kalau 4/4 kilo 4.250.000.000. Ini jumlah uang yang dipinjam oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel ini kepada saudaranya. Kebetulan saudaranya atau temannya ini laki-laki yang kaya raya sekali, kaya raya. Maka orang yang dipinjami uang 1000 dinar ini mengatakan, "I'tini bisyuhada ushiduhum." Datangkan saksi, biar saya jadikan mereka saksi. Yang minjam ini mengatakan, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah Subhanahu wa taala jadi saksi. Apa kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala sesuatu? Oh, betul juga nggih? Betul. Ya sudah. Qal i'tini bil kafil. Kalau begitu coba datangkan orang yang bisa jadi penjamin, yang bisa menjamin engkau ini nanti akan mengembalikan 1000 dinar milik saya. Yang minjam itu lagi-lagi mengatakan kafa billahi kafila. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Apa engkau ragu Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin? Dia Maha menyaksikan, Dia Maha kaya, Dia Maha menjaga. Cukup Dia yang menjamin. Saya pasti akan mengembalikan uangmu insya Allah. Kemudian laki-laki yang dipinjami ini mengatakan, sadaqta, kafa billahi syahida, wa kafa billahi kafila. Engkau benar. Cukup Allah Subhanahu wa taala jadi saksi. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin, saya percaya sama kamu. Lagi pula kalau kamu lari,
membawa uang saya tidak mengembalikannya, pasti Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan mengadili engkau dan mengembalikan hakku. Nah, ini kata siapa? Laki-laki yang dipinjami uang 1000 dinar tadi. Dua-duanya ini laki-laki yang soleh. Dua-duanya ini. Ya. Maka pergilah laki-laki yang meminjam 1000 dinar ini, pergi dia ke negeri seberang, nyebrang laut. Perjanjiannya setelah beberapa waktu harus dikembalikan 1000 dinar itu. Ya. Hari ini dan tanggal ini. Hari sekian, tanggal sekian. Harus sudah dikembalikan. Akhirnya sampailah pada waktu yang telah disepakati, dia harus mengembalikan 1000 dinar. Dia mau menyeberang ini, mau menyeberang pulau, sudah ada di tangan dia 1000 dinar, dia mau kembalikan. Tapi dia harus nyebrang. Sampai dia di dermaga atau pelabuhan, tidak ada kapal untuk nyebrang. Tidak ada kapal, ombak lagi besar. Bolak-balik dia mencari kapal, tidak ada kapal untuk menyeberang. Kalau dia tidak menyeberang hari itu, maka akan terlambat dia mengembalikan 1000 dinar tersebut. Bingung dia ini. Yang minjem ini juga laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir nanti setelah 3 hari atau 7 hari menyeberang laut, teman saya yang punya uang ini pasti menunggu di pulau seberang. Ternyata dia tidak menemukan saya membawa uangnya kembali. Khawatir dia ini. Bingung dia. Akhirnya dia menemukan sebongkah kayu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, fa akhadha khashabatan fanaqaraha. Diambil sebongkah kayu kemudian dilobangi kayu ini. Fa adkhala fiha alfa dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Dimasukkan dia ini 1000 dinar emas ini, dimasukkan ke dalam kayu itu, kemudian ditulis sepucuk surat untuk temannya. Ini dari fulan, untukmu, ini uangmu 1000 dinar saya kembalikan. Mohon maaf kalau dia terlambat, saya tidak menemukan kapal. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia tulis isi suratnya. Dimasukkan surat ini bersama dengan 1000 dinar tersebut ke dalam kayu yang sudah dia lobangi. Kemudian diikat kayu ini, ya, dia ikat, dia berusaha supaya bagaimana kayu ini aman. Kemudian apa yang dia lakukan? Dipegang kayu ini yang sudah berisi 1000 dinar. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, laqad alimta anni tasallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, aku sudah meminjam uang 1000 dinar dari si fulan. Fatalaba minni asy-syuhada faqultu lahu kafa billahi syahida. Dia minta kepadaku saksi, aku mengatakan cukup engkau ya Allah sebagai saksi. Faradhiya bika an takuna syahida. Dan dia ridha engkau sebagai saksi. Dia mengatakan kafa billahi syahida. Dia minta kepadaku penjamin, aku katakan kafa billahi kafila. Faqala sadaqta kafa billahi kafila. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin.
dan dia ridha menerima engkau ya Allah sebagai penjamin. Maka dilempar kayu ini ke tengah lautan. Ya, laut ini sedang ombaknya sedang luar biasa. Dilempar dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia sudah berusaha. Dia sudah berikhtiar mencari kapal. Ya. Dia tidak ingin saudaranya berprasangka buruk bahwasanya dia terlambat untuk mengembalikan hutang. Dia hanya menemukan sebongkah kayu. Kayu itu dilobangi, dimasukkan 1000 dinar, dimasukkan sepucuk surat, kemudian diikat. Ini juga bentuk ikhtiar. Diikat. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ikhtiar yang terbesar agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebongkah kayu ini kepada yang berhak, kepada temannya. Dan betul, ternyata yang meminjamkan uang itu sudah menunggu di pulau seberang. Menunggu temannya ini, sudah janji tanggal sekian, hari sekian. Berjanji akan bertemu. Ditunggu-tunggu tidak ada kapal datang. Ditunggu-tunggu tidak ada kapal datang. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang meminjamkan uang ini sekarang sudah jatuh miskin dia. Sudah jatuh miskin. Sangat butuh sekali kepada uang yang sudah pernah dia pinjamkan. Apa bukti dia jatuh miskin? Ternyata dia di pinggir pantai dia mencari kayu bakar. Berarti dia sudah jatuh miskin sampai harus cari kayu bakar. Subhanallah, ternyata dia mendapati sebongkah kayu. Sebongkah kayu ini diambil untuk dijadikan kayu bakar di rumah. Ketika dibelah kayu ini, subhanallah ya, ini juga taufik dari Allah. Kayu bakar ini tidak langsung dia gunakan untuk membakar. Tidak langsung digunakan untuk jadi kayu bakar. Dibelah dia. Akhirnya di situ dia menemukan ada sebungkus uang yang berisi 1000 dinar dan ada sepucuk surat. Ternyata itu adalah 1000 dinar yang dilempar oleh temannya yang meminjam di seberang pulau. Akhirnya dia ambil. Sekarang dia kembali kaya raya lagi ya. Kembali dia jadi orang kaya. Ternyata temannya yang meminjam tadi, yang tidak dapat kapal tadi, berusaha untuk mencari dan mengumpulkan 1000 dinar. Ya, ini juga bentuk ikhtiar dia. Jangan-jangan 1000 dinar yang dia lempar ke laut itu tidak sampai kepada temannya. Maka dia berusaha untuk mencari 1000 dinar lagi untuk dia kembalikan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia, memudahkan urusannya, memudahkan rizkinya, memudahkan usahanya. Tidak butuh waktu yang lama terkumpul 1000 dinar. Allahu Akbar, 1000 dinar. Berarti dia sudah mengumpulkan berapa dinar? 2000. 2000 berarti berapa miliar itu jemaah? Santri. Mana yang pintar matematika ini santri? 2000 dinar berarti dia sudah kumpulkan. 2000 dinar itu berapa miliar tadi? Tadi 1000 dinar 4 miliar 250 juta. Kalau 2000 dinar berapa jadinya? 8 miliar 500 juta. 8,5 miliar. Itu bisa kita buat pondok Zaid bin Thabit, bisa kita buat 10 itu jemaah. 1000 dinar dia kumpulkan lagi. Akhirnya sekarang dapat dia kapal. Dapat dia kapal. Kemudian dia menyeberang. Dicari temannya ini. Teman yang dulu pernah minjamkan dia uang ini 1000 dinar. Ketemu, alhamdulillah. Kemudian dia katakan, ini dia. Saya mohon maaf, tiang mohon maaf. Kemarin itu saya tiang tidak dapat kapal. Nah ini dia 1000 dinar.
saya kembalikan. Apa jawabannya orang yang, kalau kita seandainya di posisi orang yang meminjamkan uang ini, bagaimana kira-kira jemaah? Kita ambil apa enggak ini 1000 dinar ini? Ambil kita ya. Kita ambil dia. Tapi ternyata jawaban orang ini, Masya Allah, bukankah engkau sudah mengembalikan 1000 dinar ini? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan 1000 dinar itu kepadaku. Nah, Masya Allah. Sampai para sahabat yang mendengar kisah ini dari Rasulullah SAW berdebat, jemaah. Berdebat ini. Siapa di antara dua laki-laki ini yang lebih soleh, yang lebih jujur dan lebih amanah? Para sahabat kebingungan. Siapa yang lebih jujur, yang lebih amanah? Apakah yang meminjamkan ataukah yang minjam? Hah? Kita juga bingung ya. Para sahabat bingung. Mana ini yang lebih jujur ini di antara kedua? Dua-duanya sama-sama jujur. Maka dua-duanya sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya sama-sama jadi orang kaya di dunia. Dan di akhirat diberikan ganjaran yang jauh lebih besar lagi. Cerita ini sahih jemaah. Bukan dongeng. Benar-benar ini kejadian nyata. Dulu kejadiannya sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Yang mengabarkan kisah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Dan ingat jamaah, kalau Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu pasti benar. Karena Rasulullah SAW selalu berbicara atas dasar wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara, tidaklah dia berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan dia berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW yang mengabarkan ini, walaupun kejadiannya dulu zaman Bani Israel. Nah, para ulama banyak membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang hakikat tawakal. Apa? Hakikat tawakal. Ya, kalau dalam bahasa Arab at-tawakkul, at-tawakkulu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalam kisah ini. Dua-dua laki-laki ini sama-sama bertawakal kepada Allah. Yang meminjamkan 1000 dinar ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah menyaksikan. Dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala maha menjaga dan maha menjamin. Kalaupun hilang di dunia, nanti akan diganti di akhirat. Ini keyakinan laki-laki yang memberikan pinjaman. Kalau kita kira-kira sanggup tidak kita memberikan pinjaman 1 miliar jamaah? Hah? Jangankan 1 miliar ya. Jangankan 1 miliar. Laki-laki yang meminjam ini juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. 1000 dinar dia lempar ke laut. Bukan cuma itu. Dia berusaha mencari 1000 dinar tambahan untuk dia kembalikan. Untuk dia pastikan bahwasanya hutangnya sudah dia kembalikan. Dua-duanya sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ditanya apa itu tawakal jemaah? Apa hakikat tawakal? Apa saja unsur-unsur atau rukun-rukun tawakal? Apa yang harus kita amalkan supaya kita jadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita
pelajari. Mungkin tidak cukup satu pertemuan membahas tentang tawakal ini. Insya Allah kita lanjut bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Maka upayakan jangan bolos jamaah, nggih. Jangan gaib pengajian. Ya rugi kita. Rugi. Bismillah. Baik. Apa itu tawakal? Kalau secara bahasa at-tawakkulu bima'na al-i'timadi wat-tafwid. At-tawakkul dalam bahasa Arab itu maknanya adalah penyandaran diri, menyerahkan sesuatu. Kita percaya sudah misalnya, kita percaya kepada orang 100%. Kita sandarkan urusan kita, kita serahkan sepenuhnya. Ini dalam bahasa Arab namanya at-tawakkul atau tawakal. Namun yang dimaksud dalam syariat kita, tawakal itu hakikatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang jadi amalan hati, ini amalan yang agung, yang fadilahnya sangat besar. An ya'lamal 'abdu, manakala seorang hamba mengetahui atau meyakini annal amra kullahu lillah, bahwasanya semua urusan kita dalam hidup ini, semua urusan makhluk, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ma sya'allahu kana, bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ini wajib kita yakini jemaah. Wajib kita yakini. Kalau kita tidak yakin ini, belum kita dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu an-nafi'u wad-darru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia satu-satunya yang maha kuasa memberikan manfaat. Apa saja manfaat yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mewujudkannya. Wad-darru, dan bahwasanya semua kemudaratan itu juga di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memunculkannya. Tidak mungkin musibah menimpa kita kalau Allah tidak menghendaki. Tidak mungkin ada duri yang menusuk kaki kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Jadi semua manfaat dan mudarat itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mendatangkan manfaat, tidak ada makhluk yang bisa mencegah. Kalau Allah menghendaki seorang hamba dijaga dari mudarat, maka tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat untuk hamba tersebut. Ini wajib kita yakini. Al-Mu'ti Al-Mani', bahwasanya dia yang maha memberi dan dia yang maha mencegah. Allah kalau mau memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak ada yang bisa mencegah. Dan Allah kalau tidak mau memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak ada makhluk yang bisa memberi. Pokoknya, intinya, segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, ajal, sakit, sembuh, sukses, gagal, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la haula wa la quwwata illa billah. Yang namanya tawakal itu kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada kekuatan kita, tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah ya. Saya mau minum ini air ini.
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki air ini sampai melewati kerongkongan saya, tidak akan mungkin saya bisa minum air ini. Ini wajib kita yakini. Bismillah. Nah, airnya masuk. Berarti dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Siapapun juga, mau raja, mau presiden, mau menteri, tidak ada yang bisa mencegah rizki kita kalau memang itu adalah rizki kita. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mengizinkan penyakit menimpa kita, maka tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita sembuh, suruh kumpul seluruh dokter di dunia ini, tidak akan ada yang mampu menyembuhkan. Suruh kasih dia obat yang mahal-mahal itu, tidak akan ada obat yang bisa menyembuhkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyembuhkan. Wajib kita yakini ini. Kalau kita kurang yakin akan hal ini, belum kita dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'da hadzal ilm, setelah kita mengetahui dan meyakini ini, ya'tamidu biqalbihi ala rabbih fi jalbi masalihi dinihi wa dunyahu. Setelah kita mengetahui dan meyakini akan hal ini, maka wajib kalbu kita, hati kita bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat, dalam meraih kemaslahatan terkait urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Ini dia inti dari tawakal. Jadi kalau kita mau simpulkan, tawakal itu yang pertama adalah wajib kita meyakini manfaat dan mudarat ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajib hati kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah saja dalam mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat, dan dalam menjauhkan diri dari mudarat di dunia maupun di akhirat. Wajib hati kita bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tawakal. Wa yafiqu ghayatal wuthuqi bi rabbih fi husuli matlubihi. Wajib hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari. Wa huwa ma'a hadza badhilun juhdahu fi fi'lil asbabin nafi'ah. Tapi yang namanya tawakal, kita juga harus berusaha. Yang namanya tawakal, kalau kita sakit, kita berharap kesembuhan dari Allah, hanya dari Allah. Hati kita bersandar, bergantung, mengharapkan kesembuhan hanya dari Allah. Tapi juga kita perlu berusaha berobat. Ini tawakal. Sama seperti orang kelaparan, jamaah. Orang lapar itu cukup dia mengatakan misalkan, saya lapar ini. Saya tidak perlu mencari minum, tidak perlu mencari makan. Cukup saya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki saya kenyang, saya akan kenyang. Cukup seperti itu? Tidak cukup. Disuruh kita berusaha, berikhtiar. Tapi ingat, hati kita tidak boleh bergantung kepada obat, kepada dokter untuk mengharapkan kesembuhan. Hati kita 100% harus
bergantung mengharapkan kesembuhan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pergi periksa ke dokter, minum obat, itu semata-mata kita lakukan karena memang perintah dari syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawu ya ibadallah." Kalau kalian sakit, berobatlah. Nabi yang suruh kita berobat. Berarti kita berobat ini untuk menjalankan perintah Nabi. Tapi kalau mau mengharapkan kesembuhan, tidak boleh dari dokter. Tidak boleh mengharapkan kesembuhan dari obat. Tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat tawakal. Sama kalau kita lapar juga. Kita berusaha mencari makanan untuk menutupi rasa lapar kita, supaya kita terhindar dari kematian, supaya kita terhindar dari penyakit. Tapi ingat, kita terjaga dari penyakit, terjaga dari kebinasaan, itu hanya kita harapkan dari siapa? Dari Allah, bukan dari makanan. Bukan makanan yang menjaga hidup kita. Bukan. Karena buktinya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat disebutkan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kalau tidak salah Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ini masuk Islam diam-diam. Selama sebulan penuh beliau itu mendatangi Rasulullah SAW berguru diam-diam, karena kalau dia ketahuan dia akan dibunuh. Dia termasuk sahabat Rasulullah SAW minad du'afa, dari kalangan orang-orang yang lemah. Selama sebulan itu dia sembunyi di Mekah. Dia hanya minum air Zam-Zam. Tidak pernah dia makan makanan gandum, roti, tidak pernah. Hanya minum air Zam-Zam. Ternyata dia bisa hidup selama sebulan. Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki, ya, tanpa makanan sekalipun, Allah kalau menghendaki seseorang bisa hidup, seseorang akan hidup. Ya. Karena innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu terjadi, dia tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Sama dalam urusan misalkan mencari rizki, wajib kita berikhtiar, wajib kita berusaha, bekerja yang halal, berdagang dagangan yang halal, bekerja di tempat yang halal. Tapi apakah boleh kita mengharapkan rizki dari bos kita? Tidak boleh. Apakah boleh kita menyandarkan rizki kepada kepintaran kita, kehebatan kita dalam berdagang? Tidak boleh. Rizki hanya boleh kita harapkan, kita sandarkan dari yang maha memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah menghendaki seseorang bekerja 24 jam non-stop, kalau Allah menghendaki dia hanya dapat sedikit, tidak akan dia dapat banyak. Sebaliknya, kalau seseorang bekerja seadanya, yang penting halal, kalau Allah menghendaki dia dapat banyak, dia akan dapat banyak. Karena yang memberikan rizki adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atasan kita, bukan bos kita, bukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat tawakal, jamaah sekalian. Kalau kita kembali kepada kisah dua laki-laki tadi, khususnya yang meminjam uang, dia sudah mewujudkan tawakal. Pertama, dia sudah berusaha mencari kapal, sudah dia berikhtiar. Yang kedua, dia memasukkan
1000 dinar itu dan sepucuk surat ke dalam sebongkah kayu. Artinya dia tidak lempar begitu saja uang 1000 dinar itu. Dia masukkan ke dalam sebongkah kayu yang bisa mengapung. Yang ketiga, dia berikhtiar lagi mencari 1000 dinar. Tapi hatinya yakin dan bertawakal kepada Allah bahwasanya Allah akan menyampaikan 1000 dinar itu kepada temannya. Dan betul, subhanallah, ini termasuk keajaiban. Bayangkan jemaah, sebongkah kayu ini dia terdampar di hari waktu yang tepat, di tempat yang pas, tepat. Padahal ada miliaran kemungkinan sebongkah kayu ini akan terdampar di tempat yang lain atau di waktu yang lain, ditemukan oleh orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjamin. Wa kafa billahi kafila. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Inilah kekuatan tawakal, keajaiban tawakal. Kita kalau betul-betul mewujudkan tawakal, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang ajaib. Insyaallah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, masih pembahasan kita tentang tawakal ini kita lanjutkan pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang di atas ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat, menambahkan untuk kita maghfirah, rahmat dan keberkahannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.